Assalamualaikum. Halo Mams, seperti biasanya jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini ya Mams. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Bidanita. Subscribe to my channel. Bau bawang bikin pusing, bau ikan bikin mual. Apalagi bau yang amis-amis di dapur. Bisa-bisa muntah gak berhenti-berhenti. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa di waktu Bunda hamil kok bisa ya mengalami hal seperti ini? Sampai-sampai nggak bisa turun dari ranjang karena muntah yang berlebihan. Apalagi mual dan muntah pada masa kehamilan, ini merupakan hal yang umum terjadi. Nah, jangan takut ya Bunda, karena setiap ibu hamil pasti merasakannya, tapi tidak semua. Biasanya ibu hamil menjadi lebih mual pada saat bangun tidur di pagi hari. Kondisi ini disebut dengan istilah morning sickness. Namun, semakin lama gejala mual akan berkurang dan intensitas mual muntah akan menurun. Kendati demikian, ada kondisi lain di mana calon ibu bisa mengalami mual berkepanjangan dan sangat ekstrim. Kondisi ini juga disebut dengan hiperemesis gravidarum. Gejala utamanya adalah mual dan muntah yang parah hingga menyebabkan kondisi tubuh melemah. Hal ini bisa memicu ibu hamil mengalami dehidrasi dan gangguan lainnya. Nah, selain hiperemesis, ada juga namanya emesis gravidarum. Itu mual muntah yang tidak secara berlebihan. Apa saja ya Bunda faktor risiko yang menyebabkan hiperemesis? Yaitu hamil pada usia yang sangat muda, kelebihan obesitas, berat badan, atau kehamilan yang memiliki keluarga dekat, misalnya kakak atau ibu dan adik yang pernah mengidap hiperemesis gravidarum, mengidap mola hidatidiosa atau hamil anggur, ibu hamil yang mengandung anak perempuan atau anak kembar yang pernah mengalami hiperemesis pada kehamilan sebelumnya, dan penyebab hiperemesis ini juga ya Bunda, sayangnya hingga kini penyebab ini pasti dari mual dan muntah yang ekstrim masih belum diketahui. Kendati begitu, hiperemesis sering dikaitkan dengan perubahan hormon yang terjadi selama masa kehamilan, seperti hormon glikoprotein atau hormon HCG, hormon chorionic gonadotropin. Dan gejala ini juga bisa berkepanjangan atau semakin parah. Dan jika sampai parah bisa menyebabkan dehidrasi, jantung berdebar, konstipasi atau susah BAB ya Bunda, mengeluarkan air liur secara berlebihan, pusing, dan nyeri kepala yang sangat sensitif terhadap aroma, sulit menelan, mungkin setiap makan atau minum tidak sampai di tenggorokan ya Bunda. Hipotensi atau tekanan darah yang rendah ini juga bisa ya berakibat hiperemesis. Berat badan bayi yang rendah serta masalah psikologis seperti stres, bingung, cemas, bahkan sampai putus asa Bunda. Pengobatan hiperemesis gravidarum ini juga bisa diberikan obat-obatan lewat suntikan. Nah, ini biasanya dengan tenaga kesehatan ya, yang bisa menanganinya seperti vitamin B6, B12, serta antiemetik atau antimual untuk meringankan gejala hiperemesis gravidarum, dan pemasangan cairan infus untuk menjaga cairan yang dibutuhkan oleh ibu hamil agar terhindar dari dehidrasi. Dan perubahan kebiasaan dan lingkungan seperti banyaknya istirahat, mengurangi gerakan terlalu berlebihan, menggunakan pakaian longgar, dan menghindari aroma-aroma atau kedipan cahaya yang berlebihan yang dapat memicu mual. Selain itu, konsumsi kudapan kering ya Bunda, misalnya biskuit atau roti-rotian secara berkala, konsumsi makanan tinggi karbohidrat tapi rendah lemak, serta minum air jahe ketika merasa mual. Nah, upaya yang dilakukan untuk pencegahan hiperemesis gravidarum ini adalah tetap Bunda berkonsultasi ya dengan dokter dan bidan terpercaya,
saat merencanakan kehamilan. Selain ini, usaha pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari faktor-faktor yang menjadi pemicunya, yaitu ya gejala hiperemesis ya, yang mual muntah tadi. Nah, gejala ini muncul di usia kehamilan 4 sampai 6 minggu dan akan mereda di kehamilan 14 sampai 20 minggu. Berdasarkan anjuran Permenkes, pemeriksaan ibu kehamilan yaitu memiliki standar tersendiri ya. Di trimester pertama itu 1 kali kunjungan selama usia kehamilan 0 sampai 13 minggu, dan trimester kedua itu 1 kali kunjungan selama usia kehamilan 14 sampai dengan 27 minggu. Di trimester ketiga itu 2 kali kunjungan selama usia kehamilan 28 sampai waktu kelahiran. Nah, jumlah pertemuan dan konsultasi dapat dihitung paling minimal jika bila Bunda berkonsultasi lebih dari 1 kali di trimester pertama tetap diperbolehkan. Kunjungan dengan ibu atau dokter kandungan bisa lebih dari 4 kali, sesuai dengan keluhan ibu hamil atau masalah kehamilan lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya Bunda. Terima kasih. Wassalam.